Pada saat saya membaca ini, saudara, saya lihat salib Tuhan di depan. Apa yang terjadi? Saya cuma begini. Ini apa artinya kok ada salib begini? Sedangkan saya benci Yesus loh. Saya benci dia. Kenapa dia datang sama saya? Akhirnya panitia itu pada lihat saya. Ini orang ada apa kok melihat ke atas ya? Saya dinyatakan gagal, saudara, pada waktu saya di lomba ini. Akhirnya saya turun. Saat saya turun itu ada suara yang bisikin saya seperti itu. Pinjam dulu 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-temanku sekalian, selamat datang dan jumpa kembali di channel YouTube Islam News TV. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin Allahumma amin. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mengangkat sebuah video dari seorang murtadin, ya tentunya murtadin odong-odong. Beliau ini berasal dari Madura dan mengaku-ngaku sebagai mantan Islam. Dan dulu saat masih menjadi seorang penganut agama Islam, beliau mengaku pernah menjadi seorang guru ngaji, guru qiraah, dan juga seorang muslim yang muslimah ya, yang taat lah. Awal mula mengapa beliau ini murtad, yakni gara-gara sang ayah itu murtad. Lantas ibu ini tidak terima dan beliau itu melakukan sholat tahajud. Dan di tengah-tengah sholat beliau itu mengatakan bahwa didatangi sesosok putih yang dia sebut sebagai Yesus. Nah, jadi yang awalnya itu ingin mengislamkan kembali sang ayah, tetapi malah dia sendiri ikut murtad. Nah, tak usah lama-lama lagi teman-teman, yuk langsung saja kita simak kesaksian dari murtadin odong-odong. Saya orang Madura. Nah, saya ini seorang guru ngaji, saudara. Suatu hari ayah saya itu masuk Kristen. Dia mendoakan saya pas malam hari ya. Itu saya dengar sekali nama saya disebut. Saya marah, saudara. Terus saya katakan pada ayah, aku nggak akan mau mengikut seperti engkau, ayah. Aku nggak akan mau ikut Kristen. Saya katakan begitu, saudara. Akhirnya apa? Saya ingin mengislamkan ayah saya kembali. Akhirnya saya berniat sholat tahajud untuk mengislamkan ayah. Karena memang saya nggak suka dengan orang Kristen ya. Saya berpikiran orang Kristen itu menyembah manusia. Manusia bercawat kok disembah. Itu pikiran saya dulu. Ya saudara, begitu jahatnya saya. Akhirnya saya tidur. Nah, kalau sholat tahajud itu kita tidur dulu, tengah malam bangun, baru kita sholat, namanya sholat tahajud. Saat sholat tahajud, keinginan saya satu, ayah saya kembali masuk Islam. Setelah saya sholat, saudara, usolli sunatal tahajuti rok'ataini mustaqbilal qiblati ada anillahi ta'ala, Allahu Akbar. Katanya ngaku-ngaku sebagai mantan guru ngaji, tetapi saat pelafalan niat untuk sholat tahajud saja salah. Secara hukum tajwid itu sudah salah. Nah teman-teman, gimana nih? Sudah kelihatan kan odong-odongnya? Sudah pasti dia itu adalah seorang pembohong. Ya mungkin menurut saya dia ini adalah seorang misionaris yang ngaku-ngaku menjadi seorang murtadin. Saya melihat salib. Saya berkata, kenapa Yesus mengikuti aku? Aku nggak suka Yesus. Dia manusia bercawat loh, kok ngikutin aku? Saya bilang begitu. Akhirnya kedua kalinya saya sholat lagi. Usolli sunnata tahajudi rakaataini mustaqbilal qiblati ada anillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tetap salib Yesus ada di sajadah saya. Ya, itu seperti celemek, ya, celemek kecil untuk orang muslim yang sholat seperti itu. Datang lagi dia, saya marah, kenapa Yesus ngikutin aku sih? Aku nggak suka Yesus, saya katakan begitu. Saya nggak suka Yesus, itu yang dikatakan oleh ibu murtadin ini. Katanya ngaku-ngaku sebagai mantan guru ngaji, sebagai Islam yang taat, tetapi tidak mengimani Nabi dan Rasul. Kan sudah jelas ada
di rukun iman yang keempat ya, iman kepada nabi dan rasul. Sudah kelihatan kan kalau dia itu adalah memang asli Kristen, bukan seorang murtadin mantan Islam yang ngaku-ngaku menjadi seorang murtadin. Akhirnya saya sholat lagi, saya ingin konsentrasi, saya sholat lagi. Saya doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doa supaya saya konsentrasi. Ketiga kalinya dia datang kembali, saudara. Dan saya nggak mau sholat lagi. Saya lepas sajadah saya. Saya menghadapi kehidupan saya seperti selanjutnya, seperti biasanya, ngajar ngaji. Ya, ngajar ngaji murid saya banyak, saudara ya. Karena saya ngajar ngaji tidak hanya di satu tempat, ada di beberapa tempat. Kalau sekarang murid saya banyak yang sudah tua nih. Karena dari SMP saya udah ngajar ngaji, SMA pun saya ngajar ngaji, dan seringkali di lomba kiroat ya. Kalau tibaan juga saya juga yang kiroat gitu. Nah, suatu hari saya ada di lomba kayak musabaqah tilawatil Quran MTQ. Nah, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Pada saat saya membaca ini, saudara, saya lihat salib Tuhan di depan. Apa yang terjadi? Saya cuma begini. Ini apa artinya kok ada salib begini? Sedangkan saya benci Yesus loh. Saya benci dia. Kenapa dia datang sama saya? Akhirnya panitia itu pada lihat saya. Ini orang ada apa kok melihat ke atas ya? Saya dinyatakan gagal, saudara, pada waktu saya di lomba ini. Akhirnya saya turun. Saat saya turun itu ada suara yang bisikin saya seperti itu. Pinjam dulu 100. Buka Al-Imran 3:45. Buka. Kamu belum pernah buka ayat itu. Akhirnya saya buka ya. Saya penasaran ini ayat apa sih? Saya buka. Saya kaget, saudara. Tangan saya gemeter. Kenapa ini ayat ada di Al-Quran ya? Kenapa ini Al-Quran kok menyebutkan Yesus adalah Tuhan? Isa bin Maryam wajihan fi dunya wal akhirah. Al-Imran 3:45. Coba buka, saudara. Isa bin Maryam wajihan fi dunya wal akhirah. Itu yang saya ingat. Isa putra. Kalau di Al-Quran Isa kan, kalau di Kristen Yesus. Putra Maryam. Maryam itu Maria, saudara. Wajihan yang berkuasa atau yang terkemuka. Di dunia wal akhirah, wal itu dan akhirah adalah surga atau akhirat kalau di Islam ya. Artinya Isa bin Maryam wajihan fi dunya wal akhirah adalah Yesus atau Isa putra Maria berkuasa atau terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau Yesus, saudara, itu terkemuka atau berkuasa di dunia dan akhirat, dia bukan manusia, dia bukan seorang nabi, tapi dia adalah Tuhan. Dari situ saya bertobat. Ya, saudara, itu pertobatan saya. Karena bukan orang lain yang mengatakan, oh Yesus adalah Tuhan. Al-Quran sendiri mengatakan sama saya. Betapa fanatiknya saya dulu. Saya yang benci orang Kristen mengatakan Yesus manusia bercawat. Tapi Tuhan Yesus datang pada saya melalui ayat saya sendiri. Al-Quran yang saya pegang. Itu pegangan saya setiap hari. Karena saya seorang guru ngaji. Ya. Akhirnya saya bertobat, saudara. Kesaksian yang sangat menggebu-gebu, sangat dramatis, tetapi odong-odong tetaplah odong-odong. Ya, menurut saya beliau ini adalah seorang misionaris. Nah, apabila beliau ini memang asli orang Islam dan mantan guru ngaji, dia ini mengaku menjadi guru ngaji dari kecil, bahkan ikut lomba yang katanya MTQ. MTQ kok kayaknya dia salah melafadzkan sholat tahajud ya teman-teman tadi ya, yang dia lafadzkan itu. Terus dia mengatakan dia itu benci dengan Yesus. Nah, yang namanya orang Islam itu kan harus iman. Rukun iman itu kan ada 6. Nah, kalau benci dengan Yesus itu artinya tidak iman dengan nabi dan rasul dari Allah. Udah kelihatan kan kalau dia itu memang asli Kristen ya, bukan memang seorang
muslim tadi, kesaksian-kesaksian yang katanya sedang sholat, yang katanya sedang di Mekah, terus ngaku anak guru ngaji, anak ustadz. Bahkan kemarin saya lihat ada kesaksian murtadin yang ngaku-ngaku menjadi cucu Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Nah, teman-teman, semoga video tersebut kita bisa mengambil hikmah yang disampaikan oleh murtadin ini. Semoga iman dan Islam kita terus bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjadi pemurtadan yang dilakukan oleh para kaum-kaum kafir, misionaris, dan orang-orang yang membenci Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.